Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kaya. Yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha kuat. Yang perkasa, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikan. Dialah Allah Subhanahu wa taala raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba sahaya. Dialah Allah yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang maha hidup. Yang hidup selain Allah pasti akan mati. Yang ada selain Allah pasti akan tiada. Yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Sedangkan hidupnya Allah, adanya Allah, wujudnya Allah kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah musnah dan tidak akan pernah binasa. Dialah Allah yang dimana kedekatan hamba dengannya tidak akan membuat hamba itu setara dengannya. Dan walaupun hamba jauh darinya, tidak akan menjadikan dinding penghalang yang memisahkan antara dirinya dengan hamba. Dan dialah Allah yang dimana Allah menggerakkan hatimu menggerakkan langkah kakimu untuk duduk di majlis pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, menjadi tempat turunnya hidayah, menjadi tempat turunnya maghfirah. Hamba-hamba yang tampak di sini, hamba-hamba yang terlihat bisa dihitung pakai tangan, tetapi hamba-hamba yang tidak tampak, hamba-hamba yang tidak terlihat demi Allah tidak akan pernah bisa kalian hitung. Hamba-hamba yang tidak tampak, yang tidak terlihat, yang duduk bersini bersama kalian untuk menuntut ilmu dan berzikir kepada Allah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kalian berpikir ini jam 2 udah kemalaman, udah pagi. Kamu tahu, saya pernah ceramah satu malam 13 tempat. Ente boleh cari Ustadz Kiai Habib seluruh dunia yang ceramah satu malam 13 tempat, bukan dari pagi, dari malam. Anda berangkat dari Batam sore sampai bandara maghrib, habis maghrib pada istirahat, isya Anda ceramah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Terakhir ceramah di Pekojan, subuh berjamaah. Terus ente mau capek, ente mau lelah. Ini baru jam 2. Saudara-saudara, tidak ada kata capek untuk baginda Nabi besar. Tanamkan dalam hatimu, tidak ada kata capek untuk Nabi, tidak ada kata jauh untuk Nabi, tidak ada kata kemalaman untuk Nabi Muhammad. Ada perjalanan dari pondok pesantren ke sini sekitar 3 jam untuk menyampaikan ilmu, untuk menyebarkan ilmu kepada kalian, tapi tidak ada kata capek bagi Anda. Masa ente yang mau ingin mendapatkan ilmu kok merasa capek? Anak, nggak ada kata jauh bagi Anda, nggak ada kata kemalaman. Anda berangkat dari sana kemari untuk menyampaikan ilmu. Masa ente ada kata kemalaman duduk untuk menimba ilmu? Ini acara emang tiap hari seperti itu. Anda tahu sebab di dalam hati-hati ente orang ini ada yang mengeluh. Gak usah dia mau bawa menafikan saja. Di hati ente orang, ya, ada yang ngeluh, aduh kemalaman, aduh capek. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah SAW pagi, siang, sore, malam, kehujanan, kepanasan, berdarah. Untuk siapa? Untuk kalian sebagai umat. Ada Nabi Muhammad ngeluh, ada Nabi Muhammad capek, ada beliau mengeluh. Sampai-sampai kata Rasulullah apa?
Aku disakiti, yang dimana tidak pernah ada satupun manusia yang menyakiti sebagaimana aku disakiti. Aku dihina, dicaci, dimaki. Tidak ada satupun manusia yang mendapatkan ancaman, hinaan, cacian, makian sebagaimana hinaan, makian, cacian dan ancaman yang aku dapatkan. Rasulullah seorang manusia yang 3 hari 3 malam tidak makan, perutnya diganjal dengan batu, kelaparan. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Pernah sampai kata Rasulullah, aku pergi bersama Bilal bin Rabah selama 30 hari 30 malam, kami tidak mendapatkan makanan apapun kecuali roti kering, yang dimana roti kering itu bisa muat di ketiaknya Bilal, saking kecilnya maksudnya. Rasulullah, beliau pipinya tertusuk tulang, tembus sampai ke sebelah. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Tidur di atas pelepah kurma yang kasar. Demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Setiap malam di saat umat-umat yang lain sedang terlelap dalam tidurnya, Nabi Muhammad bangun. Di saat dinginnya malam beliau bangun, wudu, sholat, sujud, berdoa untuk siapa? Doanya siapa? Wala Fatimah, wala Hamzah. Beliau berdoa bukan untuk Fatimah, bukan untuk Hamzah, bukan untuk anak cucunya. Untuk siapa? Untuk kalian sebagai umat. Terus kalian duduk di sini baru sampai jam 2 kalian mengeluh hati kalian. Emang mulut kalian tidak ngomong, saya tahu hati kalian mengeluh. Apa yang telah kalian perjuangkan, berkorbankan? Cuma berkorban dulu berjam-jam. Kalian kerja dari pagi sampai sore uang untuk urusan dunia yang akan hancur, yang akan binasa. Masa duduk di sini untuk menyenangkan Rasulullah, membanggakan Rasulullah? Enggak, tiap hari kalian enggak sanggup, kalian enggak mampu, kalian enggak ngeluh. Apa? Kalian enggak sanggup, enggak mampu mengeluh. Ngeluh kan bagian untuk Rasulullah kalah sama banjir ya. Banjir jam segini baru keluar untuk urusan maksiat. Tidak ada kata capek untuk Rasulullah. Cintanya Rasulullah kepada itu orang, ya Allah. Qala Rasulullah yushaq wa adukum bisyauqatil farijil ajidu ala maha fi qalbi. Andaikan ada salah satu dari kalian, kata Rasulullah, ada yang kakinya tertusuk duri, tertancap duri, maka pasti kalian merasakan sakit. Nah, rasa sakit yang kalian rasakan itu pun aku rasakan, bahkan sampai ke dalam hatiku, kata Rasulullah. Qala Imam Ali bin Abi Thalib, inna Rasulullah fi akhir nafsi harakat shafatayhi marratayn fa alqaitu sam'i fa sami'tuhu yaqulu ummati ummati fa qubida Rasul. Di saat detik-detik terakhir nafasnya Rasulullah, beliau berada di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau duduk terkapar. Al-Imam Ali bin Abi Thalib beliau berkata, aku melihat Rasulullah menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, ummati, umatku, umatku, kata Rasulullah. Beliau gak bilang keluargaku, beliau gak bilang anak cucuku, yang beliau sebut kalian sebagai umatnya. Datang Jibril, ya Rasulullah, aku datang kemari atas perintah Tuhanku untuk mencabut nyawa makhluk yang paling mulia di nyawamu, ya Rasulullah. Apa kata Jibril? Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, aku belum mau meninggalkan umatku, aku belum puas meninggalkan umatku kalau umatku belum diberi jaminan oleh Allah. Apa jaminan dari Allah? Ya Jibril, basyirhu innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummati. Hei Jibril, kasih tahu kepada Muhammad agar dia tenang, agar dia tidak was-was, bahwasanya jaminan dariku sorga aku harapkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum sorga dimasuki oleh umatnya. Itu jaminan dariku. Rasulullah tak minta jaminan untuk keluarganya, anak cucunya, untuk kalian sebagai umat. Ditarik nyawa Rasulullah SAW. Ketika ditarik, beliau mengatakan ketika beliau mengatakan di samping beliau ada sebuah cawan berisi air. Beliau ambil tangan beliau usap keringat beliau yang jatuh. Beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa.
bahkan lebih sakit dari ini ya Rasulullah. Apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dirasakan yang dialami oleh umatmu? Lebih dari ini ya Rasulullah. Mendengar itu Rasulullah menangis. Itu tangisan terakhir Rasulullah. Akhirnya beliau mengangkat tangan berdoa. Itu mau tahu apa doa Rasulullah? Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut wa thaqqil alayhi. Ya Allah, ringankan sakratul maut umatku dan perberatlah sakratul mautku. Ya Allah, berikan seluruh rasa sakit sakratul maut umatku, kasih kepada aku biar aku yang tanggung. Aku pemimpin mereka, aku nabi mereka. Ringankan, permudah sakratul maut mereka dan beratkan kepada aku, biar aku yang menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Terus dalam hati ente ngeluh kemalaman buat Rasulullah. Hah? Pantas ente disebut umat Rasulullah. Di akhirat yang mondar mandir ngurusin ente bukan bapak ente, bukan ibu ente. Gak ada bapak, gak ada ibu, gak ada orang tua nolong anak, gak ada anak nolong orang tua, gak ada suami nolong istri, gak ada istri nolong suami, gak ada kekasih nolong kekasih. Yang bakal bersujud di hadapan Allah untuk nolong ente Rasulullah SAW. Rasulullah berjuang luar biasa. Kalau Allah menceritakan itu dari ente Rasulullah dan Rasulullah aja gak ada kata capek, gak ada kata kemalaman. Masa ini ente orang dulu dari hati ente orang dulu capek apa capek duduk dari tadi, ini udah terlalu pagi. Apa? Ente tahu ente duduk di sini. Ini milan majlis taklim kan? Milan majlis taklim. Ente duduk di ini majlis. Ini majlis seperti ini peninggalan Nabi Muhammad. Ini warisan Nabi Muhammad. Ente kalau mau lihat bagaimana perkumpulan Nabi zaman dulu, lihat sekarang. Maka seperti itulah perkumpulan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, uang, permata, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan itu warisan Nabi. Warisan Nabi ilmu, amal, akhlak, wara, khauf, ikhlas, sabar, takwa, istiqamah, zuhud, ibadah, qanaah, majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim. Itu warisan Nabi. Ente duduk di sini untuk mendapatkan bagian daripada warisan Nabi Muhammad. Warisan bapakmu, warisan ibumu, warisan orang tuamu adalah rumah, tanah, perusahaan, pekerjaan. Tetapi warisan Nabi Muhammad itu engkau membandingkan demi Allah satu huruf. Contoh begini saja. Tadi nanti anak kasih hadis. Anak kasih hadis. Lau yushaku, lau, lam sama waw. Lamnya aja. Itu warisan Nabi Muhammad. Huruf lam yang anak kasih ente, yang merupakan bagian dari ilmu dan warisan Nabi. Itu huruf lam lebih mahal, lebih bernilai, lebih berharga daripada warisan ribuan triliun yang kita dapatkan. Sebab kenapa? Warisan dunia, warisan harta, warisan uang, pangkat, jabatan itu bakal bisa menyusahkanmu, menyulitkan kehidupanmu dunia akhirat. Sedangkan warisan Nabi Muhammad yang ada di majelis-majelis ilmu itu bisa menyelamatkan, memakmurkan, mensejahterakan engkau di dunia dan di akhirat. Kita duduk di sini berkumpul bersama para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib. Sama seperti ini dulu dengan Rasulullah. Man jalasa aliman faka'na man jalasani fid dunya. Faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'a yaumal qiyamah. Siapa orang yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang soleh, maka seakan-akan dia duduk denganku di dunia. Siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di akhirat aku dudukkan. Bukan kita yang duduk sama Rasul, tapi Rasulullah angkat kita, Rasulullah dudukkan bersama. Jadi kita duduk pada malam hari ini berkumpul bersama ulama sama seperti duduk bersama Rasul. Orang yang di dunia duduk bersama Rasul, beriman, cinta, di akhirat pasti dikumpulkan dengan Rasulullah. Jarak kedekatan engkau dengan Nabi di akhirat
jarak jauh atau dekat engkau dengan Nabi di akhirat itu menurut jarak jauh dekat engkau di dunia dengan para pewaris Nabi Muhammad, penerus perjuangan Nabi Muhammad, penyambung lidah Nabi Muhammad. Siapa? Para ulama, para ustadz, para kiai dan para habaib. Kita duduk di situ berkumpul bersama beliau. Jangankan itu, dalam kitab diceritakan dulu di Hadramut ada orang fasik suka berbuat dosa. Semua orang nggak mau makamkan dia di pemakaman umum. Akhirnya keluarganya minta kepada pengurus pemakaman Zanbal. Zanbal itu pemakaman para aulia, untuk makamkan dia di pinggir Zanbal, bukan di pinggiran Zanbal. Zanbal itu pemakaman para aulia. Di situ ada Imam Haddad, ada Faqih Muqaddam, ada Ba'alim, dimakamkan di pinggir. Nah, singkat cerita setelah dimakamkan beberapa hari kemudian ada ulama yang bermimpi. Ini ulama mimpi si orang fasik tadi lagi disiksa, diazab dalam kuburnya. Ketika dia sedang diazab, sedang disiksa, dia teriak, dia menjerit. Tiba-tiba Faqih Muqaddam, tahu Faqih Muqaddam? Faqih Muqaddam itu tajul a'immatil 'arifin, qudwatul muhaqqiqin, syaikhus syuyukh syariah. Beliau datuknya Saddaf, Absy, Al-Attas, bin Syahab, bin Syawakar, Al-Hamid, bin Jindan, Al-Muhdar, Al-Haddad. Itu beliau datuk. Beliau Faqih Muqaddam di usia 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Beliau Faqih Muqaddam lam yanam 33 sanatan. Beliau pernah 33 tahun tidak tidur, siang hari tidak tidur, malam hari juga tidak tidur. Nah, ini ulama bermimpi. Faqih Muqaddam bangun dari kuburnya, masuk ke dalam kuburnya orang fasik, dan dia berkata, "Sir ya mungkar wa nakir." Pergi wahai mungkar nakir. Jangan kamu siksa itu orang. Kamu siksa dia, jeritan dia, teriakan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat hanya gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya para wali. Kuburnya dekat dengan kubur orang soleh. Udah mati, kuburnya doang yang dekat, udah mati, dapat syafaat. Maka bagaimana kalau kamu masih hidup, kamu dekat dengan ulama dan dekat dengan orang-orang soleh. Oleh karenanya selalu duduk di majlis-majlis seperti ini. Jangan jauh dari majlis-majlis ta'lim, jangan jauh dari majlis-majlis ilmu seperti ini. Sebab majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang bisa mendekatkan engkau kepada Allah, mendekatkan engkau kepada Rasulullah SAW. Di dunia dekat dengan majlis taklim, dekat dengan majlis ilmu, dekat dengan majlis zikir. Dipastikan di akhirat engkau pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, khususnya para pemuda-pemudi Islam, ini zaman udah akhir zaman. Ente kalau pengen selamat, duduk di majlis ini. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana, maksiat di mana-mana, pelacuran di mana-mana, mabuk di mana-mana, narkoba di mana-mana, orang-orang zina di pinggir jalan, tidak punya rasa malu kepada Allah. Mereka pertontonkan mereka punya aurat. Mereka zina, pelacur di pinggir jalan, mabuk, bangga dengan kebangsaannya, bangga dengan perbuatan dosanya. Akhir zaman, laki perempuan cuma di pinggir jalan, buka aurat dianggap hal yang biasa. Anak SD udah gak perawan, anak SMP gak perawan, anak SMA melahirkan di dalam kelasnya, saudara-saudara. Aurat semakin terbuka, semakin telanjang dibilang modern, tertutup dibilang gak cupu. Apa ini? Orang sibuk main HP pagi siang sore malam, Al-Quran engkau tinggalkan, Al-Quran yang berdebu. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya jangan engkau heran kenapa banyak orang yang menghina Al-Quran, menistakan Al-Quran. Kenapa? Kesalahan terbesar ada dalam dirimu karena hatimu kosong dari Al-Quran. Lihat orang-orang kafir kemarin, Swedia, mereka bakar Quran. Kenapa? Karena kita umat Islam merasa biasa-biasa saja dengan Al-Quran. Tidak ada sedikit pun dari zaman dulu. Makanya kan sering Habib Rizik bilang, sering saya bilang, kita orang kalau para penghina Quran, penista Quran, penista Islam kita biarkan, besok-besok bakal lebih banyak yang akan menistakan Al-Quran. Saya tanya kita orang Islam, jawab semua yang keras.
Apakah pernah kita menghina agama lain? Tidak. Yang keras pernah atau tidak? Tidak. Apakah pernah kita menistakan agama lain? Tidak. Apakah pernah kita membakar kitab suci agama lain? Tidak. Apakah pernah kita membunuh pendeta-pendeta atau pemuka-pemuka agama lain? Tidak. Tidak pernah kan? Tapi kenapa kita dituduh teroris? Kenapa kita dituduh intoleran? Kenapa kita dituduh radikal? Saudara-saudara, Amerika menyerang Irak, menyerang Afghanistan, ribuan orang mati, ribuan umat Islam yang meninggal. Tapi kenapa Amerika tidak dituduh teroris? Kenapa Amerika tidak dicap teroris? Serbia menyerang Bosnia, berapa banyak umat Islam yang mati? Kenapa mereka tidak disebut teroris? Cina menyerang umat Islam Uighur, mereka genosida, mereka kuliti, mereka bakar hidup-hidup. Kenapa tidak bilang Cina teroris? Myanmar, Rohingya, umat Islamnya dibantai, dibakar, dikuliti, direbus, digenosida, dibumi hanguskan. Kenapa tidak bilang Myanmar teroris? Kenapa selalu Islam yang diidentikan dengan teroris? Padahal harusnya mereka itu biar daripada teroris. Oleh karena para pemuda-pemudi Islam sekarang bukan saatnya kalian santai-santai, bukan saatnya kalian diam-diaman, bukan saatnya kalian nongkrong. Tanamkan dalam hatimu semangat yang kuat, tekad yang bulat. Bersatulah engkau. Kalau engkau bersatu, musuh-musuh yang ketakutan. Ini enggak semuanya pecah belah. Ustadz Kiai Habib pecah belah. Ada Ustadz kuning, Kiai kuning, Habib kuning. Ustadz merah, Kiai merah, Habib merah. Ustadz hijau, Kiai hijau, Habib hijau. Tahu maksudnya? Ada Kiai PDI, ada Habib PDI. Ada Kiai Gerindra, ada Habib Gerindra. Ada Kiai Golkar, Habib Golkar. Kiai PKB, Habib PKB. Ada Kiai Prabowo, ada Habib Prabowo. Ada Kiai Jokowi, ada Habib Jokowi. Ada Kiai Anies, Habib Anies. Kiai Ganjar, Habib Ganjar. Ustadz sama Ustadz berantem, Kiai sama Kiai berantem, Habib sama Habib berantem, umat sama umat berantem. Kenapa? Gara-gara beda bendera, gara-gara beda warna, gara-gara beda majelis taklim, gara-gara beda pemikiran, gara-gara beda pilihan, gara-gara beda politik, gara-gara beda calon presiden, gara-gara beda calon gubernur. Saling berantem, umat Islam saling berantem. Yang menang, yang ketawa orang-orang kafir. Makanya seenak-enaknya mereka membakar kitab suci kita. Makanya perlu dipertanyakan, engkau punya Islam, engkau punya iman. Kalau engkau merasa biasa-biasa saja ketika Al-Quran dinistakan, Al-Quran dinodai, Al-Quran dilecehkan, engkau biasa-biasa saja, tidak engkau merasa rela, tidak ada kemarahan, merasa biasa-biasa saja, enggak pantas. Perlu dipertanyakan engkau punya keislaman. Oleh karenanya kita para pemuda-pemudi Islam harus bersatu sama-sama. Kita bersatu. Nanti akan datang lagi demo kedua di gedung Swedia. Kita pasang nekat, kita pasang semangat yang kuat, pasang tekad yang bulat, tinggalkan kain kafan. Saudara-saudara, jikalau kalian para pemuda-pemuda, kalian lebih rela mati di atas rel kalian untuk balap motor, rela mati tawuran untuk membela klub bola kalian, maka kalian harus lebih rela mati untuk membela Al-Quran kalian. Besok nanti kalau ada demo lagi, sama-sama kita datang ke Swedia. Selama saudara-saudara gedung Swedia masih tegak berdiri di Indonesia, selama para penista-penista agama, penista-penista Al-Quran masih tegak berdiri di Indonesia, maka selama itu kita para pemuda-pemudi Islam harus berada di barisan paling depan melawan para penista Al-Quran sampai titik darah habis. Jangan diam saja. Kalau kamu diam saja Al-Quran dinistakan, udah gitu yang paling banyak diam tahu siapa? Yang paling banyak diam Al-Quran dihinakan. Yang paling banyak diam orang yang paling banyak baca Quran. Merasa biasa-biasa saja. Oleh karena mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita hamba-hamba yang baik. Amin. Terakhir, Isra Mi'raj. Saudara-saudara, saya kalau masih Isra Mi'raj panjang. Intinya saja, saya kasih kamu referensi maraji, kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ente pelajari itu, insya Allah ente bakal mendapatkan pemahaman yang luas, tegas, pemahaman yang bagus tentang
kejadian Isra wal Mi'raj. Ya, ente pelajari kitab-kitab yang nanti bakal disebutkan, ente bakal mendapatkan pemahaman yang bagus, pemahaman yang benar, pemahaman yang benar, pemahaman yang lurus tentang seperti apa sih kejadian Isra wal Mi'raj. Pertama, kitab As-Siraj Al-Wahhaj. As-Siraj Al-Wahhaj karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj karangan Imam Abdul Karim Abdul Qasim Al-Qushairi. Kemudian kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada lagi kitab Ayatul Kubra fi Qissah Isra. Itu kitab kalau nggak salah karangan Imam Suyuti. Kemudian ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyid Ahli Dunya wal Akhirah karangan Imam Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab karangan beliau kalau nggak salah Al-Ayatul Bayyinah fil Isra wal Mi'raj Sayyidul Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Nah, ini kitab Qissatul Mi'raj ya di Jawa Barat sama Banten. Kalau bulan Rajab biasanya pondok-pondok pesantren salaf ngaji pasaran. Pasarannya pakai tadi Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Cuma kebanyakan yang dipakai syarahnya apa khasiahnya. Namanya khasiah ad-dardir, ya kan? Kalau di sini ada santri pasti pernah belajar. Khasiah ad-dardir. Nah, itu matanya namanya Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Ya, khasiahnya namanya khasiah ad-dardir karangan Imam Abdul Barkat ad-Dardir. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahhaj. An-Nurul Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Kemudian itu disyarahkan sama cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Imam Sayyid Ja'far ibn Ismail Al-Barzanji. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, itu karangan Al-Imam Sayyid Muhammad Amin Al-Qurdi. Kemudian ada kitab Dawus Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj. Nah, itu kitab menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab. Banyak juga itu dibaca oleh para santri pasaran pondok-pondok pesantren salaf. Karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Kemudian ada lagi Qissatul Mi'raj karangan Sayyid Utsman Syafaq bin Muhammad Syafaq. Kemudian ada lagi kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah. Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah itu kalau nggak salah karangan Imam Syekh Abdullah Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairul Bariyah karangan Abuya guru kami Abuya As-Sayyid Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Kemudian masih banyak lagi kitab-kitab itu inti orang pelajari, maka inti akan mendapatkan pemahaman yang jelas dan rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Saudara-saudara, kedua mata kalian yang masih terbuka hingga pagi ini untuk Nabi Muhammad, insya Allah akan menjadi kedua mata yang telah di akhirat menjadi kedua mata di akhirat yang dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Wa hdina husna bi hurmatihim wa habibna fi tariqatihim wa ma'afati min al-fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saudara-saudara, sebagaimana saudara-saudara tahu, saya sedang bangun pondok pesantren. Ya, saya harap tiada terima uang dari pemerintah. Kalau saya mau ratusan triliun saya terima. Berapa banyak yang nawarin tadi saya nggak mau. Ya, tidak ada harta yang bisa menyelamatkan